Jadi kita mulai yang hari ini sebagai pengantar terlebih dahulu tentang biokimia itu sendiri. Nah, jadi biokimia itu apa sih gitu ya? Jadi biokimia itu ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul yang ada di dalam sel ataupun organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Nah, jadi kita itu belajar tentang sesuatu yang kita rasakan tiap hari gitu ya teman-teman. Sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, biokimia itu sendiri terdiri dari dua kata ya, yaitu bios dan juga chemos. Bios itu artinya hidup atau hayati. Kemudian kalau kemios itu kimia atau senyawa organik. Nah, jadi penggabungan namanya aja biokimia. Jadi penggabungan antara ilmu biologi dan juga ilmu kimia. Nah, jadi kita di sini belajarnya multifunction ya. Ya berfungsi gitu ya. Iya belajar kimia, iya belajar biologi, iya. Jadi kita di sini belajar dari dua cabang ilmu yang kita bersama-sama gitu ya. Jadi ada nilai plusnya di sini teman-teman ya. Selain belajar ilmu kimia, kita juga belajar ilmu biologi. Nah, jadi biokimia itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai molekul yang ada di dalam sel hidup dan juga organisme hidup, serta reaksi kimianya. Atau biokimia adalah ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan. Nah, jadi sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang kita alami, sesuatu yang ada di dalam kehidupan itu dasarnya yaitu ilmu dari biokimia ini gitu. Nah, ketika kita mempelajari tentang benda, jadi nanti kita akan mempelajari benda hidup dan juga benda mati ya teman-teman ya. Nah, satuan terkecil dari suatu organisme yaitu sel ya, teman-teman udah paham ya ini ya. Sel yaitu merupakan unit struktural terkecil dari sistem hidup. Nah, jadi tujuan kita belajar ilmu biokimia di sini apa gitu ya? Jadi yang pertama yaitu untuk menguraikan secara lengkap semua proses kimia yang berkaitan dengan sel-sel hidup pada tingkat molekuler. Nah, jadi nanti di sini teman-teman belajar sel-sel hidup, dimulai dari sel, kemudian nanti sampai menjadi jaringan, sampai menjadi molekul organisme gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk memahami bagaimana kehidupan dimulai gitu. Proses biokimia yang normal merupakan dasar kehidupan. Menurut biokimia, kesehatan adalah sebagai suatu keadaan yang seluruh reaksi intra dan ekstraselnya yang berjumlah ribuan di dalam tubuh berlangsung pada kecepatan yang sesuai dengan ketahanan hidup maksimalnya dalam kondisi fisiologis. Nah, jadi yang kita pelajari nanti meliputi intrasel dan juga ekstrasel gitu ya teman-teman ya. Nah, salah satu persyaratan utama pemeliharaan kesehatan adalah asupan sejumlah zat kimia yang optimal dari makanan. Nah, jadi kita nanti akan belajar tentang vitamin, kemudian asam amino yang merupakan bagian dari protein itu sendiri, kemudian lemak, kemudian mineral gitu. Nah, apabila ketika ada salah satu atau mungkin beberapa dari macam-macam itu nggak kita penuhi dalam tubuh kita, otomatis kan ada yang mengalami komplikasi gitu ya teman-teman, atau mengalami disconnecting gitu, atau biasa disebut mereka bisa mengalami sakit gitu karena salah satu dari organ tersebut tidak berfungsi atau mungkin mengalami gangguan. Nah, jadi semua penyakit merupakan manifestasi dari kelainan molekul, reaksi atau proses kimia. Semua penyakit memiliki landasan biokimia. Nah, jadi ketika seseorang misalkan terkena penyakit diabetes itu kan berarti dia kelebihan kadar glukosa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang mix kan di situ. Mungkin molekul dari C6H12O6-nya, kemudian mungkin ada penambahan kadar gula yang berlebih. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang
miss, maka di situ akan menyebabkan penyakit. Jadi penyakit itu disebabkan karena ada sesuatu yang miss dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Kemudian beberapa faktor yang bertanggung jawab terhadap penyakit yang mempengaruhi berbagai mekanisme biokimia di dalam sel. Nah, jadi ini pengantarnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih biokimia itu perlu ada gitu ya? Nah, ternyata itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita. Misal tentang kesehatan kita. Nah, ini merupakan salah satunya gitu teman-teman. Nah, jadi beberapa faktor yang bertanggung jawab terhadap penyakit kira-kira apa aja gitu. Kira-kira dari mekanisme biokimia itu bagian mananya gitu ya. Yang pertama yaitu bagian fisik ya, meliputi apa aja gitu ya, trauma mekanis, kemudian suhu ekstrim, kemudian perubahan mendadak tekanan atmosfer, kemudian radiasi, kemudian shock. Nah, itu merupakan salah satu gitu ya mekanisme biokimia itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kimia. Nah, ini skop kita ya. Kita misalkan apa, obat-obatan, kemudian senyawa toksin tertentu, kemudian preparat terapeutik. Nah, ini berhubungan dengan ini ya, terapi-terapi gitu ya, akupuntur gitu ya. Kemudian yang biologi itu misal virus, kemudian bakteri, fungi, kemudian berbagai bentuk parasit. Selain itu disebabkan apa aja gitu ketika kesehatan kita terganggu yang berhubungan dengan biokimia. Yang keempat yaitu kekurangan oksigen. Nah, itu bisa kita lihat juga ya bagi sekarang kasus corona ya, di mana kebanyakan mereka kekurangan oksigen ya teman-teman ya, sampai terkena asma gitu ya. Nah, kemungkinan terjadi gangguan pasokan darah, kemudian depresi kemampuan darah membawa oksigen. Nah, kemudian kemungkinan terjadi keracunan pada enzim-enzim oksidatif gitu. Yang kelima yaitu kelainan genetik, meliputi kongenital ataupun molekuler. Kemudian yang keenam yaitu reaksi imunologi, yaitu reaksi anafilaktif atau penyakit autoimun. 7 yaitu gangguan keseimbangan nutrisi, dan 8 yaitu gangguan keseimbangan endokrin, biasanya berhubungan dengan hormon. Tuh. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh beberapa penyakit dipengaruhi oleh aspek biokimia. Nah, jadi contoh-contoh apa aja sih penyakit yang disebabkan oleh biokimia kita ya? Yang pertama yaitu penyakit skorbut, disebabkan oleh defisiensi secara berturut-turut vitamin C dan juga vitamin D. Nah, jadi ini mungkin kelebihan atau kekurangan akibat dari vitamin C dan juga vitamin D. Kemudian yang kedua yaitu kwashiorkor. Nah, ini berhubungan dengan protein di dalam makanan. Yang ketiga yaitu aterosklerosis. Ini genetik, biasanya berhubungan juga dengan kebiasaan hidup dan juga habit atau lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu phenylketonuria, di mana hal ini karena adanya mutasi gen. Nah, jadi misalkan ya ada dua orang kembar gitu ya. Nah, satunya dia hidungnya mancung, satunya enggak gitu. Nah, berarti di dalam urutan gennya dia mungkin ada salah satu bahasa yang berbeda. Nah, itu tuh bisa terjadi mutasi, mungkin terjadi kelainan, atau mungkin memang urutan bahasanya dia itu berbeda dengan salah satunya. Padahal dia dinyatakan kembar gitu ya. Nah, misalkan mutasi gen seperti itu. Kemudian kolera ini udah biasa kita dengar ya, disebabkan oleh suatu virus ya. Kemudian yang ketujuh yaitu diabetes mellitus, di mana di sini disebabkan karena kekurangan insulin di dalam tubuhnya. Tubuh manusia tersusun atas beberapa unsur yang bergabung membentuk sejumlah besar molekul. Unsur utama sebagian besar biomolekul tubuh yaitu apa aja? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen.
Jadi ketika kita belajar biokimia nanti, unsur yang kita pelajari itu cuma ada 4, yaitu C, H, O, dan juga N. Nah, karena keempat unsur itulah yang mendasari segala macam molekul yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan molekul karbohidrat ya. Molekul karbohidrat kan dia bentuknya benzen ya teman ya. Benzen, kemudian dia ada gugus C, H, O, kemudian masing-masing monomer nanti saling bergabung antara monomer 1, monomer 2, monomer 3 sehingga menjadi rantai yang panjang. Nah, itu tuh hanya ada 4 unsur yaitu C, H, O, dan juga N. Jadi biokimia yang kita pelajari ini kita hanya mempelajari 4 unsur itu, tapi ternyata lingkupnya itu sangat besar banget ya. Kemudian 5 biomolekul atau kompleks utama yang ditemukan dalam sel dan juga jaringan tubuh makhluk hidup tingkat tinggi. Yang pertama yaitu DNA yang merupakan materi genetik. Kemudian yang kedua yaitu RNA yang berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian selanjutnya yaitu protein. Nah, di sini kita juga belajar tentang protein yang dia berhubungan dengan enzim. Kemudian belajar juga tentang polisakarida atau glikogen atau karbohidrat. Nah, yang kelima itu kita nanti akan mempelajari tentang lipid atau lemak. Nah, kemudian jadi nanti kita kan juga akan mempelajari DNA dan RNA ya teman-teman ya, di mana dia itu sebagai penentu sifat genetik di dalam diri seseorang yang dia berhubungan dengan dinukleot asid, dinukleotida nucleic acid, dan RNA ribonukleik asid ya. Kemudian protein di mana nanti ada penyusun-penyusunnya yaitu asam amino yang esensial dan non esensial. Kemudian juga polisakarida. Nah, dia yang termasuk golongan karbohidrat ya teman-teman ya. Polisakarida itu. Nah, kemudian kita nanti juga belajar tentang lipid atau lemak. Kemudian polimernya juga. Nah, ini. Jadi, yang kita pelajari selama 1 semester ini merupakan komponen utama yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu protein, karbohidrat, lemak, air, dan juga mineral. Nah, ini merupakan asam amino. Contoh dari asam amino yaitu asparagin dan juga sistein. Kemudian nukleotida, ini strukturnya. Kemudian karbohidrat, ini merupakan salah satu monomer dari glukosa. Kemudian lipid, nah ini merupakan rantai panjangnya. Nah ini kan di antara ketika teman-teman melihat ini, unsurnya apa aja nih? Coba kita lihat. Ini C, H, O, ini ada P ya. Karena dia fosfor digunakan dalam ini. Kemudian sini CHO juga. Ini juga CHO. Jadi kebanyakan yang kita bahas nanti 4 unsur itu. Komponen paling utama adalah air dengan jumlah bervariasi di dalam tubuh gitu. Kemudian polaritas air dan kemampuannya membentuk ikatan hidrogen menyebabkan air amat cocok dan ideal sebagai pelarut di dalam tubuh. Jadi ini mengingatkan ibu dan juga semuanya ya. Jadi kita sehari ini kan minimal harus mengkonsumsi air putih ya dek ya, minimal 8 liter karena itu buat kesehatan kita. Saya juga masih susah ya untuk minum air putih sehari sebanyak itu gitu ya. Jadi mari-mari sama-sama kita belajar ya, karena coba kita membiasakan diri untuk minum air putih sebanyak-banyaknya tiap hari, karena bagi metabolisme tubuh kita itu merupakan salah satu yang sangat penting tanpa kita sadari gitu ya. Nah, ini merupakan ini ibu mengambil contoh berat normal laki-laki, misalkan dia punya berat 65, kira-kira kandungan yang ideal di dalam tubuh itu berapa persen sih?
Jadi protein maksimal 17%, kemudian lemak 13%, karbohidrat 1,5%. Nah, air ini menempati posisi yang paling tinggi, yaitu 61%. Kemudian mineral hanya 6%. Jadi dari kelima unsur ini air yang paling tinggi, 61%. Kemudian disusul protein. Nah, tapi kan kita kebanyakan kalau orang Indonesia ini ya, bukannya protein yang dibanyakin, tapi di sini yang dibanyakin adalah karbohidratnya ya. Jadi kebalik ya, karena teman-teman sekarang udah tahu ya, supaya kita kebalik mindsetnya dibalik sekarang. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi protein ketimbang karbohidrat karena itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kemudian air dan juga tingkat keasaman atau pH. Nah, air merupakan nukleofil yang berfungsi sebagai reaktan dan juga produk dalam banyak reaksi metabolik. Nah, sehingga air ikut serta di dalam proses biokimia itu sendiri, baik dia sebagai reaktan ataupun bukan. Nah, jadi ketersediaan air itu sangat penting gitu. Nah, homeostatis merupakan sistem pemeliharaan komposisi lingkungan internal esensial bagi kesehatan, mencakup masalah apa aja, distribusi air dalam tubuh dan pemeliharaan nilai pH serta konsentrasi elektrolit yang tepat. Jadi 2/3 dari total air tubuh adalah cairan intrasel, sedangkan sisanya adalah cairan ekstrasel gitu ya teman-teman ya. Nah, pengaturan keseimbangan air bergantung pada apa aja. Yang pertama yaitu mekanisme hipotalamus, yaitu dalam mengendalikan rasa haus gitu. Yang kedua yaitu hormon ADH. Yang ketiga yaitu tentang ekskresi air oleh ginjal. Kemudian yang selanjutnya yaitu berhubungan dengan mekanisme osmotik. Nah, ini mekanisme osmotik nanti berhubungan juga dengan bagaimana tubuh memompa Na+ dan juga K+ di dalam sistem transport aktif dan juga pasif ya teman-teman ya. Kemudian dua respon berbeda, yaitu respon menyimpan air lewat antidiuresis dan juga respon mencari air lewat rasa haus berfungsi untuk mempertahankan homeostatis. Ini pentingnya air. Nah, next aja. Nah, ini harusnya pH cairan ekstrasel di dalam tubuh kita yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Ini merupakan pH yang ideal di dalam tubuh kita, di mana ini dijaga oleh adanya ion bikarbonat gitu. Jadi ini merupakan pH yang ideal ada di dalam tubuh kita. Tapi misalnya asam gitu di dalam tubuh kita, banyak terlalu asam. Nah, mungkin kita jadi ini asam lambung atau MAH biasanya ya. Gitu. Gangguan asam basa didiagnosis dengan mengukur pH darah arteri dan juga kandungan CO2 dalam darah vena. Nah, ini merupakan struktur dari air itu sendiri yang merupakan molekul bipolar. Ini teman-teman udah paham ya, dapat di kimia organik ya. Nah, ini merupakan ini molekul air 1, ini molekul air 2, di mana dia antara satu molekul air dengan molekul air yang lain dihubungkan dengan adanya ikatan hidrogen. Nah, kemudian ini merupakan ketika di dalam es ya teman-teman ya. Jadi ketika air dalam wujud es atau dalam wujud padat, dia strukturnya lebih teratur. Kemudian di dalam wujud cair, dia semakin gak teratur. Kemudian ketika dalam bentuk gas, dia sangat tidak teratur, sangat acak gitu ya. Nah,
ini jadi nanti kita mulai belajar mulai dari tingkat sel, nanti dimulai dengan sel probiotik, prebiotik, kemudian ada nanti sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Kemudian kita masuk ke yang lebih kompleks lagi, ke tingkat jaringan. Ada jaringan apa aja nanti, kemudian sampai ke tingkat molekul, ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Nah, ini nggak usah. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan organel sel. Nah, jadi organel sel di dalam tubuh kita itu ada apa aja? Nah, ini yang pertama nomor 1 merupakan nukleus, di mana di sini tempat adanya DNA dan juga RNA, yaitu tempat sintesis protein ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada nomor 2 ini nukleolus. Kemudian yang ketiga di sini yaitu ribosom. Ribosom yang bulat-bulat ini ya teman-teman ya. Yang bulat-bulat ini ya ribosom. Protein. Kemudian vesikel yang nomor 4 ini. Vesikel. Kemudian yang nomor 5 RE kasar. Nah, ini RE kasar yang ini. Kenapa disebut RE kasar? Karena dia ditempeli dengan ribosom, makanya dia disebut RE kasar. Kemudian di sini ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Kemudian nomor 7 ada sitoskeleton ini. Kemudian nomor 8 RE halus. Nah, bedanya RE kasar dan juga RE halus yaitu kalau RE kasar itu dia ini ada ribosomnya. Kemudian kalau RE halus dia tidak ada ribosomnya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian nomor 9 di sini ada mitokondria ya, teman-teman ya, ini tempat terjadinya respirasi. Kemudian nomor 10 ini ada vakuola. Kemudian 11 ini ada sitoso dan 12 lisosom. Kemudian ada ini merupakan sentriol, nomor 13. Nah, ini merupakan organel sel secara umum. Nah, kemudian nah ini merupakan dogma sentral ya. Jadi nanti kita akan belajarkan ini ya teman-teman ya, DNA. Di mana DNA ketika udah diubah menjadi RNA melalui proses yang namanya transkripsi, kemudian dari RNA diubah menjadi protein, disebut namanya prosesnya translasi. Nah, satu DNA ini akan cepat mengalami duplikasi ya, atau replikasi. Nah, itu 2 pangkat N dalam hitungan detik mungkin dia udah membelah sangat banyak sekali ya. Jadi satu untai DNA nanti dia akan bereplikasi. Nah, ketika anakannya itu anakan DNA, dia replikasi lagi. Nah, itu dalam hitungan detik bahkan 1 menit itu dia itu udah menghasilkan banyak sekali untai DNA gitu ya teman-teman ya. Jadi satu untai DNA itu dalam hitungan menit itu sangat banyak gitu ya. Kebayangkan berapa jumlah protein yang dihasilkan oleh replikasi DNA itu tadi. Nah, ini merupakan struktur dari DNA itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini contoh bahasa dari DNA. Ini struktur 3 dimensinya gitu. Oke, tadi tentang dari biokimia dari teman-teman. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, Iqbal. Izin bertanya Bu, tadi kan diterangkan bahwa air kan penyusun, maksudnya molekul senyawa penyusun terbanyak di tubuh ya Bu. Nah, itu kan terkadang ada persepsi itu kayak orang gemuk itu kebanyakan lemak. Nah, berarti persepsi itu tuh kurang tepat ya Bu? Oke, makasih ya Iqbal ya pertanyaannya. Orang gemuk kebanyakan lemak. Ya mungkin itu benar ya, Dek ya. Karena kan kalau kita lihat dari tabel tadi ya, jadi kan air menempati posisi berapa tadi? 61% ya. Kemudian kan 61 Bu.
Nah, kemudian kan untuk kandungan tertinggi kan kedua harusnya protein. Nah, ketika kebanyakan lemak di dalam tubuh, lemak itu kan susah ya dia itu untuk di apa tuh ya didegradasi untuk menjadikan makro-makro itu kan butuh waktunya panjang. Nah, kemungkinan ya benar dia kebanyakan lemak, mungkin lemak itu kan sebenarnya dia itu kan diperlukan ketika apa, itu kan merupakan cadangan energi juga, tapi dia kan jangka panjang gitu ya. Nah, ketika cadangan energinya itu nggak dibutuhkan, otomatis kan banyak terus, secara dia mengkonsumsi makanan itu kan banyak terus, makan lagi 1 jam, makan lagi, padahal yang tadi itu belum kecerna. Kemudian padahal itu misalkan dia itu 1 hari makan 10 kali, padahal dengan dia cukup 2 kali makan aja itu sebenarnya udah cukup untuk dia membuat cadangan lemak 1 harinya. Tapi karena dia 10 kali, berarti kan masih ada 8 kali ya. Otomatis yang 8 itu kan menjadi tumpukan, kemudian menjadi tumpukan lagi, menjadi tumpukan lagi. Nah, itu berarti ya kemungkinan benar juga kan obesitas gitu ya, kan banyakkan lemak gitu. Nah, posisi air, nah mungkin gimana ya, agak digeser, walaupun tetap yang tertinggi tetap air, tapi lemak juga dia juga banyak juga di tubuhnya. Selain itu, orang gemuk itu biasanya ada faktor genetik juga dia, jadi ada keturunan ya, jadi ada orang yang makannya banyak gitu ya, tapi dia nggak bisa gemuk ya. Nah, itu kita juga nggak tahu kenapa. Nah, itu mungkin ada faktor genetik. Kemudian ada orang yang makan padahal cuma dikit itu, tapi kok udah gemuk gitu. Nah, itu karena mungkin ada faktor genetik di situnya juga. Selain itu, dia mungkin dipengaruhi juga dari urutan bahasa antara orang satu dengan orang yang satunya, otomatis urutan bahasanya kan beda, yang mengkodenya kan juga beda. Nah, itu juga peralatan berpengaruh juga. Mungkin dari itu penjelasan Ibu, atau ada feedback? Silahkan. Alhamdulillah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Dari yang teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjut materi lagi dulu ya. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Izin bertanya untuk tadi yang komposisi kimia pada tubuh yang di tabel di contoh tadi yang ada protein, lemak, karbohidrat, mineral, air itu memang bergantung sama jenis kelamin dan berat badan, Bu. Bagaimana, Bu? Kebutuhannya. Iya, jadi itu bergantung berat badan seseorang ya. Jadi sebenarnya teman-teman nanti itu bisa menghitung juga ya, kira-kira di dalam tubuh aku tuh idealnya berapa. Itu teman-teman sebenarnya bisa menghitung juga gitu. Yang Ibu contohkan tadi itu untuk laki-laki dewasa ya. Jadi kan aku nggak tahu sih berat badan teman-teman di sini kira-kira berapa. Jadi aku mengambil random aja yang itu ya gitu ya. Kira-kira di sini berat badannya berapa? Kira-kira teman-teman yang cewek sulis berapa? 47, Ibu. 47 ya. Kalau cewek kan beda ya. Cewek sama cowok itu beda. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau tadi kan yang berat badan cowok dengan berat badan 65 kilo idealnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui kira-kira idealnya saya berapa itu nanti teman-teman bisa hitung juga, ada contohnya juga. Nah, kemudian untuk mengetahui punya saya itu berapa di dalam tubuh aku, nah itu bisa dilakukan dengan menggunakan tes kesehatan. Nah, jadi teman-teman bisa datang ke laboratorium pengujian kesehatan untuk mengetahui berapa sih kandungan ini dalam tubuh. Biasanya ada sih kayak gitu. Jadi itu tadi Ibu mencontohkan salah satu aja. Jadi gimana tadi pertanyaan dari Sulis? Beda atau enggak ya? Gimana? Iya, berarti kebutuhannya masing-masing tergantung sama jenis kelamin dan berat badan begitu ya, Bu? Betul. Betul deh. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya, teman-teman.
Ada lagi yang lain? Ada lagi? Gitu? Izin bertanya, Ibu. Hmm? Tadi kan Ibu menjelaskan kalau urutan protein dari setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu penyebabnya, faktornya apa sih, Bu, yang membuat berbeda-beda? Jadi, kenapa beda-beda? Ya beda-beda itu karena mungkin ini ya dari Sang Pencipta ya, Dek, ya dari Allah gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, satu protein di dalam tubuh kita aja itu mungkin kan ada ratusan ribu bahkan jutaan protein ya mungkin ya. Nah otomatis kan beda-beda urutannya, kemudian pengkodenya juga beda-beda. Jadi kenapa beda juga Ibu Wallahualam nggak tahu, karena itu mungkin udah apa ya, desainnya dari Allah gitu, kayak gitu. Itu mungkin jawaban sementara dari Ibu. Kalau mungkin teman-teman ada jawaban yang lain, mungkin bisa untuk menambahkan teman-teman. Mungkin itu dulu jawaban dari Ibu ya. Nanti kalau mungkin teman-teman nanti ada yang nambah ya, nanti Ibu silahkan gitu ya. Ini kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya yaitu kita bicara tentang biomolekul ya. Nah, tadi udah pengantarnya, nanti kita di sini lanjutkan lagi tentang biomolekul gitu. Nah, jadi ini merupakan bagian ya. Jadi atom, teman-teman udah familiar ya, di kimia dasar udah ada, yang dia merupakan bagian terkecil dari penyusun sel, di mana dia ada proton, neutron, dan juga elektron. Nah, proton dan neutron itu terletak di inti sel, kemudian dia dikelilingi oleh elektron yang ada di dalam ini, kemudian adanya gaya tarik-menarik ya antara proton dan juga elektron. Nah, kemudian ini merupakan, mengulang aja kali ini ya teman-teman ya, masa lokasi dari masing-masing proton, neutron, elektron. Teman-teman udah dapat ya, insya Allah di kimia dasar ya. Nah, di sini jadi nanti kita kan berbicara tentang protein, tapi kan kita nanti kan juga belajar tentang ini juga ya tadi ya, unsur CHO juga N. Jadi teman-teman harapannya di sini nanti bisa mempelajari. Jadi kalau teman-teman kan macam-macam ikatan, ada ini ya, ada ikatan hidrogen, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, kemudian ada ikatan van der Waals. Nah, teman-teman di sini harapannya itu diulang lagi, dipelajari lagi, karena dibuka lagi gitu materi tentang itu gitu ya, karena nanti ikatan ini nanti juga kita gunakan di dalam biokimia ini gitu. Nah, jadi ini ketika proton ketika proton 1 gimana bentuknya, kemudian ketika dia atom karbon C12 dan juga C14 merupakan isotop, bagaimana bentuknya gitu. Nah, karena nanti berhubungan dengan ikatan yang terjadi di dalam sel gitu. Nah, jadi ini yang Ibu jelaskan tadi. Jadi nanti dibuka lagi masing-masing jenis-jenis ikatan ini, ikatan ion, kovalen, dan juga hidrogen. Bagaimana dia bekerja, kemudian bagaimana dia berinteraksi gitu. Nah, kemudian, pertama ikatan ion dulu. Nah, jadi ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi ketika atom itu menangkap atau melepaskan elektron. Nah, contohnya apa? Contohnya NaCl. Jadi ikatan ion tuh ada yang melepas dan juga ada yang menerima gitu ya teman-teman ya. Jadi si Na ngebuang-buang satu plusnya, kemudian ditangkap oleh satu Cl yang dia sangat butuh. Salah teman-teman. Jadi Na butuh satu untuk dia stabil, untuk jadi duplet. Kemudian Ca juga butuh satu untuk stabil agar dia menjadi oktet. Jadi bener ya,
bener tadi ya teman-teman ya, sorry. Kalau ikatan ion itu ada yang ngelepas, kemudian ada yang terima. Kemudian kalau ikatan kovalen, ikatan kovalen itu dipakai bareng-bareng. Jadi satunya butuh, satunya juga butuh gitu. Dipakai bareng-bareng yuk. Nah, itu namanya ikatan kovalen. Kalau ikatan ion tadi ada satu yang ngebuang, kemudian ada satu yang nangkep. Jadi kalau yang ion tadi, si Na perlu energi besar untuk menambahkan dia. Nah, makanya dia ngebuang. Kemudian ditangkap oleh si Cl yang dia biar stabil untuk menjadi oktet gitu. Nah, ini merupakan contoh jenis ikatan yang terjadi ya. Ini di dalam metana ya di sini ya. Ini antara C dengan ini ikatan kovalen ya di sini ya teman-teman ya di sini. Kemudian C ini ikatan C dengan H sama-sama ya kovalen ya di sini ya. Ini merupakan contoh ikatan kovalen yang terjadi dalam metana, kemudian dalam O2, kemudian dalam NH3. Nah, kemudian nanti teman-teman juga dibuka lagi tentang ikatan hidrogen gitu ya. Nah, jadi ikatan hidrogen itu apa gitu ya. Jadi ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara atom H dengan unsur NOF gitu ya. Jadi ini Ibu contohkan ikatan hidrogen yang terjadi pada 2O atau air, kemudian juga dalam NH3. Nah, kalau ini di dalam air ya, H2O yang merah ini atom oksigen, yang putih ini merupakan atom hidrogen. Jadi dia ini antara satu H2O dengan H2O yang lain, dia dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Nah, ini ketika dia strukturnya adalah bentuk struktur S. Jadi dia lebih kompleks, lebih rapi gitu. Nah, ini tadi ya. Unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun kerak bumi. Nah, 6 unsur utama penyusun sel hidup yaitu C, H, O, dan juga N. Kemudian ada P yang di dalam tadi DNA, ada P-nya ya. Kemudian dan juga S gitu. Nah, di sini ini merupakan tabel periodik unsur ya. Jadi, sebagian besar unsur penyusun bahan hidup memiliki berat atom yang rendah. Misalkan apa aja? H, O, N, dan juga C. Nah, jadi tadi kan CHON itu merupakan ini ya, unsur utama di dalam tubuh gitu ya. Nah, mereka itu yang memiliki MR yang paling kecil, yang bukan paling kecil tapi relatif kecil, jadi yang ringan gitu ya. Misalkan dia nanti digunakan untuk apa? Nah, dia nanti digunakan untuk berikatan gitu ya. Ada yang ikatan tunggal, ada yang ikatan rangkap 2, rangkap 3, atau rangkap 4 gitu ya. Nah, kemudian unsur dengan berat atom yang paling ringan membentuk ikatan yang paling kuat. Nah, ini tadi juga udah ada ya ini ya. Nah, kemudian biomolekul. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik yang dia itu memiliki gugus fungsional. Kemudian ada yang namanya situ di dalam biomolekul itu yaitu hidrokarbon, di mana dia merupakan senyawa organik yang paling sederhana. Ada dia yang berbentuk rantai panjang, ada juga yang membentuk cincin, bisa cincin 6, lingkar 6, ataupun lingkar 5 gitu ya, tergantung dari penyusunnya gitu. Nah, di sini kita mengenal senyawa ini ya, dalam biomolekul ada struktur katabolik dan juga ada struktur anabolik gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau katabolik itu apa gitu ya? Jadi katabolik itu merupakan senyawa pembangun gitu ya. Misalkan di sini
gula sederhana, kemudian asam amino, nukleotida, kemudian asam lemak. Jadi dia itu kayak bagian reaktannya gitu ya. Sedangkan anabolik ini bagian yang besarnya atau makromolekul atau produknya gitu ya. Misalkan contohnya apa? Polisakarida. Polisakarida itu kan panjang ya, rantai panjang. Dimana dia terdiri dari monomer-monomer glukosa gitu. Kemudian protein gitu ya. Protein kan makromolekul. Kemudian RNA, DNA dan juga lipid gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca yang ini teman-teman. Jadi biosintesis di dalam biosintesis itu butuh molekul sederhana untuk dapat dirangkai secara kovalen, oleh ikatan kovalen ya. Nah, ini misalkan asam amino bisa menjadi protein, kemudian menjadi hormon peptida, kemudian juga menjadi toksitokoloid. Nah, kemudian adenin disintesis bisa menjadi apa? Menjadi asam nukleat, kemudian menjadi ATP, kemudian menjadi enzim gitu. Kemudian asam palmitat di sini bisa menghasilkan jadi membran lipid, kemudian menjadi fat atau lemak, kemudian bisa juga menjadi wax. Nah, selain itu glukosa. Nah, ini bisa jadi apa aja? Selulosa, fruktosa, manosa, laktosa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dia merupakan biosintesis dalam tubuh yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini kalau dibikin secara diagramnya ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar apa itu siklus Krebs, kemudian siklus asam oksalat. Nah, nanti teman-teman dipelajari di situ ke depan. Nanti akan bertemu itu macam-macam siklus. Kemudian siklus asam pirufat gitu. Nanti ini protein dari asam amino. Kemudian ini jadi kita punya dari teman-teman. Ini maksudnya kan udah C, H, O, N, P, dan S. Gimana dia bisa membentuk faktor asid, kemudian bisa membentuk ribosa nitrogen, bisa membentuk pirufat, membentuk acetopirufat. Nah, kalau dia faktor asid berarti nanti dia akan menghasilkan asam amino. Asam amino bisa menghasilkan protein. Kemudian kalau dia ribosa nitrogen, dia bisa menghasilkan nukleotida, kemudian menghasilkan asam nukleat. Nah, kemudian kalau dia pirufat dia bisa jadi gliserol, asam lemak, kemudian akan menghasilkan lipid. Nah, ketika semuanya ini nanti bergabung, protein, asam nukleat, polisakarida dan juga lipid, maka dia nanti akan menjadi supramolekul ya. Dia merupakan penyusun tubuh kita gitu. Ini merupakan struktur dari alkohol aldehid, nanti ini bisa dibaca. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang karbohidrat yang dia merupakan makromolekul, kemudian monomernya itu glukosa ya, dimana dia rumus umumnya itu CH2ON, dimana N-nya ini berulang dari 3 sampai 6. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Ini glukosa ya, ini monomer. Nah, ini disakarida berarti ada 2, berarti ini 1 monomer ditambah 1 monomer menghasilkan 2 ini. Nah, ini polisakarida. Kalau polisakarida itu lebih dari 3 ya. Contohnya bisa pati. Ini sebenarnya berulang ya dia. Berulang nih. Ini kita sama di sini. 1, 2, 3, 4 sama, tapi dia saling berikatan. Struktur pati. Nah, ini ketika pati, jadi misalkan teman-teman nanti mau melakukan penelitian, mau mensintesis selulosa ya, mau sintesis selulosa dari tanaman X gitu ya. Jadi nanti ketika udah hasil, dan nanti kan di bleaching, kemudian nanti diekstraksi mungkin menggunakan sokletasi,
kemudian nanti pertamanya biasanya macerasi dulu ya, berarti coklat, kemudian direva, kemudian di bleaching, sehingga nanti lisis itu selulosanya. Nah, kemudian ketika udah lisis selulosanya, nanti bisa di kecilkan lagi ukurannya. Misalkan pertamanya jadi dari 180 mesh, nanti mau pengen jadi ukuran nano. Nah, sekarang kan yang lagi ngetren penelitiannya berbasis nanopartikel ya teman-teman ya. Jadi ada alat ya namanya sonicator yang dia bisa ngebuat itunya jadi ukuran nano. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman mau SEM, nah ini merupakan SEM-nya, hasil SEM-nya gitu ya. Sini. Nah, ini merupakan lipid. Lipid itu yang nggak suka air ya. Jadi lipid itu kurang suka air dan bercampur dengan air gitu ya. Ini merupakan struktur dari lipid itu sendiri. Di sini teman-teman, ini lipid ini merupakan melalui trigliserida ya, trigliserida atau melalui reaksi saponifikasi. Nah, ini dimana dia terdiri dari apa aja? Gliserol dan juga 3 asam lemak. Nah, lipid fungsinya itu sebagai simpanan energi. Nah, misalkan apa contoh lipid itu? Lemak, minyak gitu. Nah, kemudian contoh lipid lagi itu lilin atau wax, di mana dia terdiri dari monomernya asam lemak dan juga rantai panjang alkohol. Nah, ini fosfolipid ya. Ini lipid yang udah berbentuk makromolekul. Nah, ini contoh-contoh lipid, teman-teman bisa baca. Kita udah baca karbohidrat, lipid, selanjutnya yaitu protein. Nah, protein itu suatu yang esensial gitu ya, suatu yang sangat dibutuhkan gitu ya, karena dia sebagai kontrol atau merupakan struktur elemen gitu ya, karena dia dengan enzim, dengan hormon. Jadi tadi dia nanya, jadi kok ada yang gemuk ya, enggak gitu ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, karena ini hormon tiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi ada hormon yang mengendalikan apa sih nama hormonnya apa. Nah, itu tuh sensitif gitu ya hormonnya itu. Kemudian hormon yang berhubungan dengan kelahiran dengan hamilnya seorang, hormon progesteron, hormon estrogen, dia berhubungan juga dengan menstruasi. Jadi ketika menstruasi cowok ya, ada yang sakit, ada yang enggak. Nah, itu ada hubungannya dengan hormon dek, itu hormon progesteron dan estrogen gitu. Nah, mungkin ada yang sensitif banget. Nah, jadi kalau ketika haid itu sampai nyeri haid gitu ya. Nah, karena mungkin itunya dikeluarkan itu banyak banget ya, hormonnya itu gitu, jadinya menimbulkan nyeri di perut gitu ya. Nah, kemudian kalau protein itu monomernya yaitu asam amino, di mana antara satu asam amino dengan asam amino yang lain dihubungkan dengan menggunakan ikatan peptida. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ikatan peptida itu yang mana? Yang ini nih, DON dan juga H. Nah, ini ikatan peptida di sini ya, teman-teman ya, yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino yang lain. Nah, asam nukleat itu berhubungan dengan DNA, RNA, dan juga ATP atau energi. Ini merupakan struktur dari DNA. DNA itu sendiri strukturnya ini. Kemudian ini struktur dari RNA. Jadi kalau DNA itu double, ya ini ya, rantainya double di sini, sebelah kiri sama sebelah kanan. Tapi kalau RNA itu rantainya single. Nah, ini cuma single. Kalau DNA itu double. Nah, ini berhubungan nanti dengan pengendalian sistem hormon di dalam tubuh dan genetik seseorang. Oke. Itu tadi teman-teman materi yang kedua. Ada yang ditanyakan?
materi ini. Silakan, Puspa. Ibu izin bertanya, tadi kan lipid atau lemak itu kan sebagai simpanan energi ya Bu. Nah, semisal ada orang yang misalkan jam 12 dia makan nih. Nah, terus biasanya kan kalau makan itu kan bisa tahan 5 jam itu kan sebelum lapar lagi. Nah, terus dia jam 1:30 itu udah mulai lapar lagi. Nah, itu apa kemungkinannya gara-gara kurang lipid atau lemak atau bagaimana, Bu? Tadi kan ada ini ya, kalau nggak salah tuh tadi Ibu menjelaskan tuh ada enzim yang dia mengendalikan rasa haus ya teman-teman ya. Jadi ada enzimnya yang dia itu berfungsi untuk mengendalikan rasa haus. Nah sebenarnya juga ada juga yang dia itu mengendalikan rasa lapar ya. Nah kemudian misalkan aku tadi udah makan tadi ya, misalkan tadi berapa ya lupa, misalkan jam 8 udah makan, tapi kok jam 10 udah lapar lagi, kenapa ya kira-kira ya? Itu sebenarnya juga ada pengaruh dari ini juga ya, apa sih, nafsu gitu ya, pengennya makan terus, apalagi kalau ini makanannya cocok ya, pengennya makan terus ya gitu. Kemudian ini alasan ininya dulu ya. Kemudian beda lagi kalau orang puasa ya. Kalau orang puasa itu kan mau nggak mau kan dia harus nahan dari jam subuh sampai maghrib, dia nggak makan, tapi ya kuat-kuat aja kan, walaupun dia mungkin juga pengen makan sebenarnya jam 10. Nah jadi ini kasus pertama. Kasus kedua tadi yang jam 8 makan kemudian jam 10 makan, jadi itu ada hubungannya dengan nafsu juga ya. Jadi bisa nggak kita nahan nafsu kita untuk makan, enggak gitu. Jadi itu ada pengaruh di situ juga gitu. Nyatanya ketika orang puasa juga nyatanya kuat-kuat aja, kemudian juga nggak pingsan tuh. Kemudian dia katanya kalau kita kan kalau puasa kan jadi malah lebih sehat juga ya, jadi lebih apa tuh ya, dikontrol gitu ya, karena kan kalau kita makan dari jam 8 kemudian makan lagi, otomatis kan pencernaan kita bekerja terus ya, padahal untuk mencerna makanan itu kan kalau teman-teman ketahui kan butuh waktu minimal 8 jam ya, itu untuk satu porsinya itu berarti yang ini ya, yang nggak terlalu over ya, itu butuh 8 jam. Nah padahal ketika jam 8 makan, jam 10 makan, jam 2 makan, jadi itu kerja pencernaan kita tuh kerja terus gitu. Ibaratnya kalau kita punya mesin itu tuh mesinnya tuh nggak ada waktu jeda istirahat, otomatis kan nanti mengalami kelelahan ya, bisa sampai sakit gitu ya. Nah itu makanya kita tuh alhamdulillahnya itu ada fungsi puasa di situ, jadi untuk mengistirahatkan sebentar pencernaan kita gitu. Nah kemudian ini juga ada ini juga deh tadi untuk alasan yang biokimia itu sebenarnya ada juga yang mengendalikan itu hormonnya itu, tapi ibu juga lupa, dan mungkin bisa dicek bareng-bareng teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin itu dulu jawaban dari ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Nisa. Oke, Krisna, silakan. Silakan, Krisna. Ibu izin bertanya. Ibu kalau sekarang kan lah, maksudnya lagi punya mengenai transgender, Ibu, misal dari laki-laki menjadi perempuan. Nah kalau dari laki-laki kan ada hormon testosteron, kalau di perempuan ada hormon estrogen, Ibu. Nah itu kan kalau misal laki-laki berubah menjadi perempuan kan berarti hormonnya berbeda, Ibu. Nah itu kenapa kok ada laki-laki itu yang seperti perempuan, misal tidak tumbuh, tidak muncul jakunya, atau mungkin tidak ada kumis atau janggutnya begitu itu, apakah itu laki-laki tersebut itu juga memiliki hormon estrogen, Ibu? Apakah sih, Bu? Ya. Oke. Coba teman-teman yang lain ada yang bisa jawab nggak? Aduh, aku ibu juga belum
banyak banget tahu sih tentang itu. Tapi cepat-cepat dulu ya. Jadi kalau di ini ya Dek ya, kalau ibu tuh ada ya, jadi itu karena kita semakin pinternya ya mungkin ya dari kesini itu kan semakin orang itu semakin canggih, semakin pinter ya. Orang yang hidungnya pesek aja ya bisa jadi mancung gitu ya berkat dengan operasi. Nah mungkin itu tuh ada ini juga di operasi mungkin ya. Itu mungkin cobaan ini dulu ya, ibu juga belum paham betul, tapi mungkin ada itu yang mungkin dihilangkan kan bisa ya dengan operasi bedah, itu bisa itunya diambil itunya gitu. Nah kemudian di luar, kalau di Indonesia mungkin belum banyak ya yang punya ini ahli bedah tarakoplastik atau apa namanya ya, ahli bedah. Pokoknya itu salah satu ahli bedah itu bisa sebenarnya digitukan Dek. Jadi bagian itunya mungkin dihilangkan. Nah itu mungkin saja karena orang yang PC aja bisa jadi mancung. Kemudian tai lalat yang ada harusnya ada bisa dihilangkan. Apalagi kalau untuk menghilangkan apa ini, apa sih, jago ya. Cowok kan biasanya di leher ya. Iya ya, di leher itu kan ada ya. Nah itu mungkin bisa aja juga dengan operasi itu Dek. Itu mungkin setahu ibu sih gitu sih. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi kan itu kalau kita sebagai orang Islam kan itu menyalahi takdir ya, jangan sampai di antara kita ada yang begitu ya. Jadi itu karena kecanggihan teknologi, semakin orang tuh pengennya tuh berpenampilan cantik, kemudian berpenampilan tampan, gimana caranya gitu. Kemudian mungkin ditambah silikon kah, ditambah apanya. Padahal itu ketika kita merubah itu ya ada efek samping sebenarnya itu, karena kan harusnya tubuh kita itu udah normal begini, tapi karena direkayasa otomatis kan mempengaruhi hormon, kemudian mempengaruhi basa-basa yang ada di dalam tubuh kita. Nah biasanya itu punya efek samping gitu. Itu mungkin jawaban dari ibu dulu, atau dari teman-teman ada yang bisa menambahkan mungkin teman-teman? Ibu, maaf kalau yang suntik hormon itu apakah juga mempengaruhinya juga Ibu? Misal suntik hormon gitu Bu? Pengaruh Dek, pengaruh. Apalagi ini ya, misalkan cewek ya, cewek itu jadi ini, ketika cewek punya anak, habis punya anak kan pengennya ini ya, pengennya itu kayak KB ya teman-teman ya, mungkin ada yang suntik, kemudian ada yang apa. Nah itu kan sebenarnya dimasukin ini deh cairan ke situ. Nah itu berpengaruh sama hormon di dalam tubuhnya. Itu tadinya dia sebulan haid, bisa jadi nanti dia mungkin 3 bulan baru haid. Jadi berpengaruh juga sama ininya di hormon. Itu jawabannya yes, pengaruh. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih Bu. Sama-sama. Atau mungkin ada yang diskusi lagi yang pertanyaannya Kristen tadi, ada yang mau menambahkan? Ada yang mungkin di sini ada yang tahu juga? Silahkan mau berpendapat. Jadi kita menyebar ya, ilmunya menyeluruh gitu ya. Jadi sebenarnya seru juga ya. Jadi mungkin soalnya kan gini, kalau kita belajar ilmu kedokteran itu kan juga biokimia banget ya. Cuma di situ nanti ada ditambah farmasinya juga, kemudian ada ditambah biologinya juga gitu. Cuma kita tuh kayak belajar dasarnya. Kalau nanti teman-teman mau lanjut kedokteran juga nggak apa-apa, silahkan. S1 kedokteran gitu ya, kimia, kemudian nyambil kedokteran gitu. Atau nanti ada teman-teman di sini yang bekerja di klinik kecantikan, itu kan juga butuh yang ahli kimia juga deh di sana. Ketika mau ini apa itu namanya, para dokter-dokter spesialis kulit itu kan dia juga biasanya butuhkan ahli kimia yang spesialis biokimia juga di situ. Pokoknya kan mungkin dia yang ngerti ya nanti ini bagaimana, kemudian tanya kemampuan dasarnya lah tentang hormon-hormon gitu tuh biasanya dibutuhkan juga di situ. Ada lagi dari teman-teman yang mau? Nggak ada. Oke, kemudian kemarin ada yang nanya KRS ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ya untuk mulai minggu depan kita coba
kemampuan teman-teman ketika memaparkan presentasi. Nanti disimak sama teman-teman yang nggak presentasi, kemudian yang nggak presentasi nanti bisa ini menulis ini ya, resume dari yang dipaparkan oleh teman kalian. Nah, jadi bentar Ibu bukakan LPS-nya dulu. Nah, jadi ini pertemuan kedua udah. Nah, ini kan pertemuan ketiga keempat ya, ini berarti untuk kelompok 1 sama kelompok 2 kan ada 16 ya. Berarti nanti 8 1 sampai 8 ini 1 sampai 8 untuk kelompok 1, kemudian 9 sampai 16 untuk kelompok 2. Jadi gitu, jadi dibagi 2 gitu ya. Kemudian nanti kelompok 3 berarti yang ini pertemuan kelima ini kelompok 3. Kemudian kelompok 4 nanti berarti ini kan 6 7 ya. Berarti kan 1 sampai 6, berarti nanti 3 dibagi 3 di pertemuan yang berbeda. Jadi nanti yang kelompok 1 berarti nanti 1 sampai 8 dulu besok hari Kamis. Kemudian Kamis selanjutnya depannya lagi baru kelompok 2 gitu. Kemarin kalau nggak salah ada yang tanya. Nah, gitu. Seperti biasa ya, nanti kita mulai dulu dengan agenda kita doa dulu, Asmaul Husna dulu dari salah satu perwakilan kelompok, kemudian baru dimulai untuk presentasi. Nah, kemudian nanti seperti biasa habis itu kita diskusi seperti ini gitu teman-teman. Bisa nanti by WA group, bisa juga by Meet gitu. Ada yang tanya lagi teman-teman? Dari saya sementara cukup itu. Oke. Kalau nggak ada, nanti materinya Ibu share ya, Ibu share di grup untuk materi PPT hari ini. Silahkan untuk bisa dibaca lagi. Oh ya, jangan lupa ya. Oh ya, kalau untuk PPT-nya dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian artikelnya Ibu waktu kasih 2 minggu ya. Jadi nanti bisa mengumpulkan maksimal 2 minggu. Jangan lupa untuk melampirkan hasil turnitingnya juga ya teman-teman ya. Semoga biar buku kita kecapai ya semester ini ya teman-teman ya. Amin amin. Oke, kalau nggak ada, berjawabkan sekian. Maaf apabila ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.